Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبالمشاهدة والمراقبة والصلاة والسلام على سيد العارفين سيدنا أحمد سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati tuan rumah Buya Malin Mudo. Nanti kalau umurnya 70 hanya mudo jual. Ya, mudo sekali. Guru kami, mursyid kami, Abuya Syekh Kasril Al-Khalidi, mata Allah fi hayatih. Semoga Allah berkahi hayat beliau. Kami dulu bersuluk ke beliau. Ya. Jalur kami dulu Kabarullah Syekh Muhammad Tahir. Tapi kami membiak kaji juga ke Buya Hasan Basri Jalil, jalurnya ke Belebuh. Jadi kita bersaudara. Alhamdulillah, ulama kita mengatakan orang-orang berilmu itu adalah keluarga dalam silsilah keilmuan. Juga tahu tu, tahunya jauh belajar sanad silsilah. Maka salah satu kelebihan ulama-ulama tariqat menghafalkan sanad, bahkan dibacakan dalam nazam-nazam tawajjuh. Ya, nas'aluka ya man, lepak nak, dapat lah. Habib lah sulap dia. Jadi adun buat nazam. Siapa yang buat nazam itu? Nas'aluka, dia hafal tak? Buya yang paling belakang hafal tu. Tu paling sosek di situ. Nya Tamat Azhar tadi usuluk. Dah nampak tak? Menyuruhnya Buya Burhan. Baju merah. Hanya apa dia kata? Kami pun umur 3 boleh lah kami apa itu. Cuma pengen mendengar lah dia orang apa sih kau nak. Ya. Nazam itu ditulis oleh Syekh Al-Kamil Al-Arif Billah Syekh Ismail As-Simaburi, orang Simabur. Dia orang Simabur. Ya. Simabur di mana? Sukumbuh atau Sangka? Sangka. Dulu Imam Sya'rani bakalam. Kalau Imam Sya'rani itu mazhabnya Syafi'i. Kalau engkau bertemu dengan orang bermazhab Maliki, janganlah jadi imam. Sebab mazhab dia adalah mazhab dari guru-gurumu. Gurumu, mazhabmu, mazhab Syafi'i. Punya guru namanya Malik. Itu orang beradab. Adab itu cuma ada di tasawuf. Tapi kini orang bertasawuf banyak adab-adab. Berarti lo bertasawuf lain baru ke tarikat. Tarikat banyak, tasawuf alun. Ya banyak gini. Tarikat kan banyak dan membiarkan buya ko. Tapi tasawuf pakai ko. Sama. Tes. Oh, lebih sahih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-Qur'annya Quran Mushaf Bukhara. Lebih sama nyandara. Makasih Buya. Pengertian Buya. Ndak nyari sanda, so jaket pagi caku. Sungguh aneh orang belajar tasawuf tapi adab suka menguji-uji kaji. Ya. Tapi boleh tak menguji? Boleh kalau makomnya makom menguji. Lain makom menguji, Pak. Tak baru.
duduk di muka. Ya bau juji wak lahir je batin. Tapi masalahnya wak nak makan muji wak mau juji. Lain bertarikat tapi tidak beradab. Sebab adab itu ujungnya tarikat awal bertasawuf. Tarikat itu baru caro, tasawuf itu buahnya. Lah kama-kama kami masuk ke ruang-ruang suluk, ruang tarikat. Itu masalah sebenarnya. Suko memereso murid orang lain. Ya, kadang nak murid dipereso, guru dipereso ni. Bala kurang ajar. Jadi kiranya kasyaf tu ada dua. Al-kashfu minallah, kasyaf dari Allah. Kasyaf tu terbuka mata batin. Dan kedua kasyaf asyaitani, kasyafnya sitoni. Ya terjemahnya lewat tu nak. Oh salah. Kasyaf syaitani, setan. Setan tu hobinya. Dia merasa dirinya lebih, makanya memandang orang lain rendah. Jo pandang lebih dan rendah tu juga memandang orang. Anggap tu kasyaf. Kok tak buka aib orang dianggapnya kiranya pajatu menyimpan ilmu buruk. Padahal yang buruk ini. Satu kali Imam Sya'rani didatangi murid-muridnya. Kecek muridnya, Syekh pajatu pezina. Sebab nyo cakap berjalan di produksi. Apa kata Imam Sya'rani? Angku utak pezina. Sebab kalau kacamata merah, muka orang merah nampak. Kalau kacamata hitam, muka orang kolam nampak. Kalau kacamata oleh berasiah muka orang nampak. Orang berjalan berdua. Berjalan berdua kecilnya di sana. Itu namanya orang berjalan berdua, bukan orang berzina. Tapi dia inyo buruk sampai aku pasti berzina. Itu marifat apa namanya? Marifat syahwat. Lebih parah lah udah setan. Di dalam kacamatonya belangau, nampak langau itu di muka orang. Bapiciang matu dalam langau tu berbaun orang. Tu berkecian. Kalau sampai kajian jatuh lah. Kaji sampai itu. Paling tinggi orang kaji sampai khatam tahlil la ilaha illallah 70.000 kali 7. Ada maraso ma'iyah dekat. Kadang maraso akrabiyah, ya bersama kemudian dekat. Tapi itu kan baru raso, belum hakiki. Tapi dek karena kita kusuzon kepada orang, kaji baru seketek. Iblis itu 80.000 tahun berzikir di langit dan di bumi. Puncaknya dia izinkan Allah berzikir di surga. Nama malaikatnya malaikat Azazil. Tapi walaupun 80.000 tahun bersuluk, tetap saja iblis itu orang yang disebut mutakabbir, sombong. Sombong itu ini satu bijo di dalam diri. Bertambah ilmunya bertambah pula, bertambah zikirnya bertambah pula. Maka sebelum seseorang suluk kepada Allah, wajibnya tobat nasuha. Wajib tobat nasuha itu nasuh artinya tulus. Ditanggan baju, bukan baju ikut. Bule-bule kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilepaskan keburukan lahir dan batin. Termasuk aku persangka. Jadi dosa kan kita baca setiap subuh, setiap maghrib. Astaghfirullahalazim min kulli zanbin. Kira penemuan kami azabtuhu pakai a itu boleh. Atau aznabtuhu. Kalau azabtuhu artinya yang aku tenggelam di dalamnya. Ya Allah, ampuni aku dari dosa yang mana aku tenggelam di dalamnya. Kalau aznabtuhu yang mana aku melakukannya. Ya. Jadi kalau ada di surau-surau orang baca azabtuhu, betul.
baca orang, tapi jangan pakai ain ya. Azabtuhu, naknya pakai a. Azabtuhu atau azabtuhu, itu boleh. Ya betul Buya Burhan. Kalau salah tolong diluruskan. Disebut di situ daripada dosa lahir dan batin, sir dan alaniyah. Sir tersembunyi dan alaniyah dan tampak. Nan tampak dosa mata, nan tak tampak dosa hati. Mohon maaf, ada nak perasaan kini kojo, detik kojo merasa lebih tinggi daripada orang dan di samping. Kalau you ada, tobatlah. Tu bilih di dalam tu. Pelihara je bilih tu. Awak bertarekat. Bertambah zikir 5.000, bertambah 70.000, itu bertambah senang. So, itu makanannya. Jadi iblis tu dia pakai zikir, jangan salah. Iblis tu ketika meminta supaya dikekalkan oleh Allah, dia menyebut nama Allah. Bi'izzatika Rabbi. Aduh dua nama dipegang sama iblis saat meminta untuk menyesatkan umat dan minta dikekalkan. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsu. Wahai Rabbku. Jadi iblis itu tetapnya berububiyah kepada Allah. Tapi kau nak rububiyah versi orang sebelah. Wahabi lebih paham. Ya. Jangan dipikir sebelah ini nak dia lainnya. Awak lagi. Beko keluar lah itu. Bapak Ibu, aku sampaikan kalau ada orang akan mendebat-debat kaji kita, himbau saja adinda kita, Buya Habib. Ya. Selesai ini. Ada nama malu belakang, Buya Burhan. Nama Burhan. Burhan artinya hujjah. Kami di belakang belakang. Tak banyak dah tua. Ya tua lah. Sok tua. Ya. Bapak Ibu yang mulakan Allah, sakete ada di hati wak merasa lebih tinggi daripada orang. Sakete saja. Berarti situ ruang iblis Azazil istana. Di pabian itu bertambah ilmu, bertambah sombong. Apalagi bertambah bola Syekh Khalifah hati pelopah. Leja binan orang tu nan begala syekh tu selama-lamanya berhati syekh enggak. Makanya dalam ilmu kewalian ada wali dipecat dari kewalian. Aduh. Jangankan wali. Wali kota sama enggak? Wali kota kan ada yang turun. Ada yang turun pada saatnya, ada yang turun sebelum saatnya. Wali Allah itu tugas dari Allah. Tugasnya majak orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kemudian indah ada rasa tu lain, ada loh setan masuk celai. Kakeknya angku tu yang berasi hati yo. Tak ada rasa sombong di hati. Ya selamat langku. Muncullah rasa selamat daripada sombong. Tetilah tu. Ibana banyak kili-kili daripada iblis. Selamat dari sombong. Kemudian datanglah iblis. Jadi iblis tu punya tentara. Iblis tu bernama Azazil. Tentaranya 70.000. 70.000 tu pangkatnya jenderal. Jenderal iblis. Ikolah yang kemudian punya pasukan-pasukan ke bawah. Untuk orang-orang awam cukup pakai syahwat, pakai piti, selesai. Tapi untuk orang-orang alim, jo ilmu, maka si iblis yang dulu ada ilmu daripada dirinya, ia menggoda orang tu. Apa godaan orang berilmu? Merasa lebih alim daripada orang lain. Itu makanya berani orang tu nantang-nantang kan? Ya, kira ditantang balik, ciut jo. Basibukan pula gue buat klarifikasi di YouTube. Emang penting.
berarti memberhalakan komentar netizen. So netizen kok sadaqallahul azim, maha benar netizen dengan segala komentarnya. Ambo mahimbau malam kini jo, tolong kawan-kawan hentikan komentar terhadap orang-orang mengajak kami debat. Nah lah, kurang tu geregaknya. Kalau bagak datang, kawan kita banyak nali debat. Ada Buya Habib, ada Buya Burhan, ya. Silakan debat di beliau. Awak di belakang, awak mendoa. Ambo nak suka debat, sebab itu masa lalu setiap orang debat betul pun nyoba dalam berdebat, tapi muncul kekerasan di kalbu. Cuma nyoba bawa lah nama orang kampung wak Minang bertauhid, ya nak? Dianggapnya Buya malin mudo kau tak bertauhid, sebab Buya bertarikat. Orang tarikat sufi tak sampai tauhidnya, kecek beliau. Apalagi Buya berselawat itu tak ketujuan aja tu. Jadi kami mengimbau, sudahlah, tapi jangan pernah berhenti membentengi umat. Jadi kalau ada orang bertanya bid'ah, jawab. Ada orang bertanya tentang perihal-perihal memperkuatkan kaji kita, jawab. Jangan sombong lo Buya mengecek, itu kaji gampang tuh, kaji-kaji rendah. Boleh, tapi kalau bergorah, ya, tapi jangan bergorah tiap hari. Iya udah awak terendah, ada orang lain tinggi. Jadi kami menghimbau para ustadz, para dai, kalau nyo kamu nantang-nantang, nggak usah jauh-jauh lah. Nanti nggak di kampung wak kan ada, nanti gade ke keturunan nampe. Kalau wak tak ada jauh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudara, sekaji, seiman, sezikir. Persaudaraan karena zikir lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Iya nak? Tapi lebih mantap dulu, nasab dapat, zikir dapat lahnya dulu. Persaudaraan karena iman itu melahirkan zikrullah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, ia bergetar kalbu. Itu ada kata kunci di situ, zukira. Disebut, siapa yang menyebut? Berarti ada yang membimbing untuk menyebut, atau yang belajar untuk menyebut-nyebut. Maka di kata zukira ada guru, ada mursyid. Tapi guru dihilangkan di situ supaya murid langsung karam dalam nama Allah. Maka guru selamanya masih berpikir deadenlah engkau usul kepada Allah, tak usul murid kepada Allah. Ya. Maka guru harus mengatakan, boleh engkau berabitah kepada aku, tapi engkau mendapatkan rasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang buat talqin, ya wak dapat kaji, dek talqin juga ada. Itu enggak lah tu habis tu. Ya, faham. Al-Imam Al-Qurani bahkan dinisbatkan kepada Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani qaddasallahu asrarahum. Beliau mengatakan, jika seseorang ingin menumbuhkan syajarah thayyibah di dalam dirinya, di dalam diri waktu ada pohon yang indah. Pohon itu ditumbuhkan oleh Allah dari kalimah yang thayyibah, kalimah yang indah. Apa kalimah itu? Kalimah itu adalah la ilaha illallah. Kalau ada pohon indah ditanam, lerancak tumbuhnya. Lerancak tumbuhnya dah. Tapi nyo ditanam, kadanglah ditanamnya mati juga. Apa lain tidak ditanam. Kadanglah berpupuk, terlebih pupuk, layu juga. Kadang beritu wak baburi, terlebih seketik pengajaran kabur murid. Ya, ya enggak.
ada yang ahli kabur sekarang, Thariqah Al-Kaburiyah. Itu thariqat baru. Besok thariqat Al-Kuburiyah. Ya. Pemburu kubur. Nah, itu sado-sadonya muka-muka kuburian. Beliau mengatakan berdasarkan hadis Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu, talkinkan, bimbinglah, tanamlah kalimah nan elok tu kepada mautakum. Mauta itu jamak dari mayit, artinya ada 3. Pertama, orang yang masih hidup akan mati, orang yang sakaratul maut, dan orang yang sudah mati. Jadi ulang. Yang pertama, orang hidup akan mati. Kita hidup, ia akan mati. Berarti masuk ke hadis itu tak? Yang mengatakan itu Al-Imam Al-Faqih Al-Alamah Ibnu Rif'ah, ahli fikih, ahli hadis, ahli fikih mazhab Syafi'i, ahli hadis, hafal riwayat hadis. Beliau juga seorang sufi, maka memahami hadis itu dengan tepat. Dan kedua, orang sedang sakaratul maut. Dan ketiga, orang adalah suatu kali Imam Shibli, ya, pernah kita lihatkan di tempat lain, ditalkinkan orang la ilaha illallah, akhirnya uskut, diam. Saya sedang asik dengan nama yang kau sebut. Jangan digaduh-gaduh ya. Aku sedang asik dengan nama Allah yang kau sebut. Maka Imam Shibli ketika ditalkin, bapak lihat talkin itu kepada orang naman talkin, dapat kaji orang itu. Itulah penukuk kaji, pemutuh kaji daripada murid Imam Shibli. Lebih wajib salawatku daripada sembahyang. Sebab sebelum ada sembahyang Allah sudah bersalawat. Inna Allah malaikatahu yusalluna alaihi. Sesungguhnya Allah yang qadim sudah bersalawat kepada Nabi yang azali. Salawatnya hembusan dari zatnya bernama Ahmad. Maka bernamalah Ahmad itu dengan istilah Ahmad Ruhullah. Itulah salawatnya Allah kepada Nabi Al-Awwal. Siapa namanya? Sayyidina Ahmad Ruhullah. Jadi lebih dulu salawat tu lu nado doa wa alai lu ado zikir wa alai lu ado mursyid wa alai lu nado tarikat wa alai Allah sudah bersalawat. Maka pandangan singke ambo talkin zikir pasti berhasil jika karam dalam salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau murid indak karam di istighfar, ajaknya Fatihah. Indak di Fatihah di kulhu. Tidak dikulhu di salawat. Panjang-panjangkan salawat. Raso-rasokan kerinduan kepada Nabi. Nabi kan cuma pindah alam. Tapi dia orang sebelah, Nabi sudah mati. Ngeceknya muka wa, ini kita bangga lihat. Keceknya Nabi mati. Kalau ada Umar baga, ya, hilang kepala kawan tu. Nabi itu wafat, iyo, mati tidak. So mati kau dalam bahasa awak habis hilang, tak bisa mengamalkan. Kalau wafat artinya sempurna. Tak kira-kira. Jangan lu mengecek bentuk orang kurang aja, boleh kecek berkali-kali. Indak Muhammad nan di Madinah tu doh. Ada yang ngecek itu lain tak? Kemkolah, uji kaji gitu. Ya. Berarti tak paham engkau. Muhammad Rasulullah di Madinah tu inyo juga yang Ahmad Azaliyah tu. Tak berubah inyo je tu. Maka Allah katakan diturunkan kepada Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah tu. Apa diturunkan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi ditafsir sesuai jawaban nafsu Allah. Sungguh telah datang kepada engkau Rasul dari bangsa engkau. Maksudnya manusia, bukan dalam diri. Itu lain kok. Rasul bukan Nabi. Kalau Rasul Muhammad Rasulun, ya.
Tapi kalau nur Muhammad, iya ada dalam diri awak. Nurnya, bukan Muhammadnya. Paham? Iya ban nur di dalam, tapi jangan GR pula. Berubah lo kaji. Di dalam diri awak ada Rasul. Tinggi benar kaji. Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Nabi cuma mengatakan di dalam dirimu ada qalbu. Istafti qalbak, maka berkomunikasilah dengan qalbumu. Mintalah petuah ke dalam qalbumu. So qalbu itu kalau sudah diisi nama Allah, maka ia akan terang. Setiap satu nama Allah ada energi di situ. Berpijarlah dia dengan cahaya. Cahaya itu namanya cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nan hadir ada Nur Muhammad terpancar dalam diri. Amin. Semoga nur itu tidak hilang-hilang lagi. Tapi kalau hilang, dia pula balik. Karena di dalam diri itu ada percikan nur Nabi Muhammad. Percikan itu bersumber dari ruh Sayyidina Ahmad. Maka si percikan ingin kembali kepada induk yang memercikannya. Itulah kerinduan abadi, kerinduan hakiki. Maka walaupun tidak bertemu kita dengan Muhammad bin Abdullah itu secara zahir, tapi secara ruhani kita sudah ketemu. Maka setiap perindu Rasulullah, disebut nama Rasulullah Muhammad Habibullah, pasti ada ketertarikan di dalam kalbu. Pasti ada. Maka kalau berselawat, sebut itu selawat rindu. Ya Allah, sampaikan rindu kami kepada sumber ruh kami. Ya Allah, sampaikan cinta kami kepada sumber cahaya kami. Nabi itu berdoa, Allah maj'alni nura. Ya Allah, jadikan aku nur. Maka kajian nur itu adalah kajian yang sahih, tertulis dalam hadis yang sahih, bahkan disebutkan dalam Al-Quran yang paling sahih. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah nur langit dan bumi. Apa nur Allah itu? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala dulu kini isu berubah nak? Ya enggak berubah? Berubah atau enggak? Ya nah. Kini Allah seorang atau rami? Seorang atau rami? Allah kini tunggal atau bersama dan banyak. Setelah ada alam, Allah berdua je alam. Hah? Enggak? Ya nah. Kalau begitu, apa yang menghijab kita daripada Allah? Allah tetap seperti sedia kala. Bertanyalah sahabat Nabi dalam Sahih Bukhari Kitabul Iman, wahai Rasulullah, kaifa kana Rabbuna? Allah itu ba sebenarnya. Itu bahasa orang awak. Kaifa itu terjemahnya ba. Ya, teman-teman Mesir. Salah Ciputat kok salah terjemah orang Ciputat. Bahasa Arab Ciputat kan dah asli. Ya betul. Kaifa, ba'a. Ba'a sebenarnya Allah itu. Apa jawaban Nabi? Kana Allah wa la syai'a ma'a. Allah itu wujud. Kana itu kana. So, bahasa Arabnya alam syahadah atau alamul malak. Ada 3 istilah. Alam nyata, alam syahadah, alam malak. Bolehlah disebut alam nasut, alam insani, alam manusia. Ya oleh manusia di muka mana? Kalau tidak iblis. Kalau iblis merasa lebih pintar. Kita coba ngak tu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tarekat Naqsyabandiyah yang diturunkan dari Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Makrifat itu bongak batuhan. Itu bahasa awaknya.
al-ajzu anil idrak. Ya. Ketika seorang hamba mengaku mengatakan, ya Allah, yang hanya kenal engkau, engkau sendiri jua. Jadi ada orang bermakrifat? Tak ada. Yang ada orang dimakrifatkan. Tapi orang itu kan ciptaan, Allah nggak dicipta. Kalian mungkin ciptaan bisa mendapati pengetahuan tentang yang menciptakan? Mustahil, kecuali ia mengenal struktur dalam dirinya. Di dalam diri kita tuh, kita bagi dua saja. Ada zahir, ada batin. Ada zahir, ulang lihat. Lah, zahirnya manusia ku tubuh jasad kau. Baramu tujuh jasad tergantung bilonya lahir. Allah lah ada sebelum itu. Di dalam tubuh jasad tu ada utak. Utak berutak lahir tu 70, 80, 60, 90. Mereka mungkin mengenal Allah yang ada sebelum alam, yang lebih tua daripada alam. Tak mungkin. Bahkan santri-santri tidak mampu membaca kitab yang lebih tua pemahamannya dari umurnya, apalagi memahami Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong jangan dipahami kaji Tuhan tu juta. Itulah makna hadis Nabi, la tatafakkaru fi dzatillah. Hadis itu dhaif tapi sahih jika diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dua. Jadi kalau mereka berdua, jangan pikirkan zat Allah. Jadi baku ada orang gilo bertarikat, inyo salah bakaji. Jadi inyo ndak mengikuti tarikat tu. Inyo buat tarikat surat, tarikat utak inyo. Kini kan banyak orang ngecem, oh ndak mungkin dia utaknya. Bayi baru lahir, apa dia gih makanan? Dia gihnya rendang, tak? Balita baru lahir, bayi. Makanannya kurang cak kau bayi, makanlah. Yo, kejadian ni kau dia gih makan. Kesedak kecil orang seborang. Harus orang awak tercokuk. Tercok ya. Kok salah-salahnya nafas mati? Kalau awak tu bayi, jangan makan kecuali susu. Kalau lah balita, makan bubur. Kalau lah anak-anak mulai makan nasi agak lembia. Kalau lah remaja mulai nasinya agak koleh. Kalau lah godang tu, kau makan batu liyo. Kepandaian seorang guru, kemahiran seorang guru untuk magih makan tuh, itulah yang disebut irsyad, bimbingan. Tahu jo bilonyo akan magih anak kau. Kalau anak kau baru, jangan dia gihnan man borek-borek. Kininya lah sekedar apa orang dia gihnya susu balita. Itu tidak kenyang. Yang pengen orang yang punya susu itu banyak tidak paham. Orang tarikat tuh serius-serius benar. Yo, senyum lah teh. Serius benar deh tadi. Nabi Muhammad sangat mengerti ketika magih kaji kepada sahabat. Ada sahabat kajinya kaji sedekah, ada sahabat kajinya kaji zikir, ada sahabat kajinya kaji ma'rifat. Kaji ma'rifat itu turun kepada Sayyidina Ali, turun kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dari Abu Musa al-Asy'ari turunannya bernama Abul Hasan al-Asy'ari. Menjadilah akidah kita akidah Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Dari jalur Sayyidina Ali turunlah nanti kepada Imam Junaid, Imam Abu Yazid, menjadilah tariqat sufi. Maka tiada tariqat di dunia kecuali lewat jalur kalau ada Abu Bakar kepada Ali. Tapi keturunan Ali bernama Ja'far Shadiq pun keturunan Abu Bakar, ini adalah campur.
Itulah bukti bahwasannya zuriat Rasulullah itu bukan Syiah Rafidhah, bukan Syiah penghujat sahabat Nabi. Tapi dek buya punya silsilah zikir kepada Sayyidina Ali, akecek mereka orang tasawuf tu Syiah. Seketik lain mereka akan menyebarkan tulisan agama Syiah, agama tasawuf, agama sufi. Jadi orang tu menuduh awak tu lah murtad. Dikeceknya buya malin muduh kalau agama baru, agama tasawuf. Bah kira-kira zikir-zikir Jawa itu tidak bisa. Kalau yang begitu harus diajaknya mengecek duduk ya. Nanti sampai nanti akan begitu. Redam hari ini, besok kambuh. Redam besok, besoknya lagi kambuh. Jadi tidak ada kata henti. Maka kami sangat berharap kepada kawan-kawan para asatidz, para buya yang Allah berikan amanah ilmu mengenai dalil. Pakailah dalil itu kini. Ikolah masuk berjuang. Buya, beko orang tu tak benci lu Jawa, berang lu Jawa. Tidak ada orang berjuang tu yang tidak mengalami kebencian. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW dapat wahyu, Khadijah tidak bisa menenangkan Nabi. Akhirnya Nabi SAW diajak kepada Waraqah ibn Naufal, seorang rahib dari Arab, masih omnya Khadijah, menulis kitab Injil dalam bahasa Arab. Dibawa kepada Waraqah. Apa kata Waraqah? Wahai Muhammad, yang turun kepadamu adalah yang turun dulu kepada Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Seandainya umurku panjang, tentu aku akan membersamaimu ketika engkau diusir. Itu kaget Rasulullah. Amukhrijiyya qaumi, apakah kaumku akan mengusirku? Apa kata Waraqah? Tiadalah orang mendapatkan apa yang engkau dapatkan kecuali dia diusir dari tempatnya. Ya terusir Nabi Muhammad, ya enggak? Sampai nanti. Maka sudah sunnatullah buya, orang bakaji zikir kau dibenci oleh sebagian orang. Perlu nak membalas dengan kebencian? Tak perlu. Kalaulah masuk nama Allah Rahman Rahim, kita sayang kepada semua makhluk, walaupun makhluk itu benci kepada kita. Kalau Allah model itu lah masuk namanya satu nur, nurul karamah. Orang tu bernama Abdul Karim di sisi Allah. Apa arti karamah? Kemurahan hati. Awak agihnya inyo bentak awak. Awak senyum ke inyo nyengir ke awak. Awak saponyo inyo hasad ke awak. Orang model itu akan ada selalu. Maka Allah turunkan, sengaja ditaruh oleh Rasulullah di ujung surah nomor 2, surah Al-Falaq. Ayat terakhirnya min syarri hasidin idza hasad. Dan hasad itu tidak nampak, tapi kalau orang ahli nampak di muka hasad tu bisa coliak. Nah, jangan takutlah menceliak abu. Tak akan membaca bagai. Setiap kita ada hasad. Ada hasad namanya hasad salbi, ada hasad ijabi. Hasad non negatif, itulah hasadnya iblis. Iblis tu berburuk sangka kepada Allah. Katanya lah zikir 80.000 tahun, tapi nyo bersangka kepada Allah. Keceknya adalah sekian tahun zikir, bakok Adam nan mendapat haji. Ada nak orang begitu mengecek? Adalah lama mengabdi ke buya dalam hatinya. Lawak bimbing murid-muridnya, nyololok wak jago. Kiranya muridnya nan wak jago tu dan dengkeknya wak dan dengkek. Itulah iblis tu di dalam. Maka hati-hati orang yang sedang belajar tu ketukar-tukar karakternya kadang. Itu di surau, apalagi di luar surau. Di surau jadi zahir, nampak zahirnya. Kalau orang tu dibimbing dengan kalimah Allah dan Nur Muhammad Rasulullah SAW selamat. Jadi ubeknya cie Nur Muhammad. Maka maharnya selawat.
Iblis tuhnya zikir banyak tapi tidak pernah mau sholawat. Maka kami berharap di semua majelis tarekat hidupkan majelis sholawat. Tidak perlu suara rancak, dan berhati-hati dan elok. Wah suara rancak tapi hati kumuh. Kalau sholawat surah wa aja nak boleh, yang lain tak boleh. Dalam kumuh. Apa kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah? Suara yang indah itu man yakhsyallah. Orang yang kenal Allah, takut ia kepada Allah, itulah suara yang indah. Samu ceramah nan gagah tu bukan yang retorikanya. Marilah kita. Wah kan itu. Pakai lo pantun-pantun. Itu retorika yang gagah. Tapi kalau khitabah al-fasihah bukan itu. Retorika terbaik yang muncul dari kolbu, jatuh ke dalam kolbu. Tapi kalau retorika itu mulai dari akal sampai juga pada akal. Makanya kalau kita kemaja ke berceramah, diamlah sebentar, nolkan diri, katakan ya Allah aku jahil, tapi hamba engkau meminta untuk menjelaskan ilmumu, tolong pinjamkan ilmumu ya Allah. Masuk nur ilmu itu baru bisa kita mengecek. Ketika ada orang merasa diterangi dengan ilmu itu, GR nawak, karena dipinjamkan. Ada orang mengatakan buya, ustaz, kiai, syekh, dek pengaji buya, kamilah berubah. Apa adab kita? Ya Allah, ilmu yang engkau pinjamkan berhasil. Maka pujian ini untuk engkau ya Allah. Awak punya Honda rancak, jalan-jalan sore-sore jorong rumah, kaki cek kawan, ya rancak Honda kawan ya, kaki cek awak, dia Honda awak, Honda tetangga, ya nak? Itu perkara zahir tu. Awak jalan-jalan joto, oto rancak, kaki cek orang ya rancak atau buya yo, kerja buya, nah buya tanya kerja awak tu. Kalau buya letkol jadi kerja tentara. Kiranya oto tu dipinjamkan kawan. Awak jawab, ndak oto awak do, oto kawan. Itu baru dipinjamkan nan zahir. Bah kalau dipinjamkan nan batin. Pulangkan kepada nan punya. Itulah usul dan sebenar-benarnya. Jadi usul sampai kepada Allah tu seketik-seketik aja, balik-balik tangan aja. Cuma membalik tangan kau kan payah. Ego tinggi. Ego tu bahasa Arabnya ananiyah. Ananiyah itu keakuan. Yang berhak mengatakan ana itu cuma Allah sebenarnya. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada ilah, tiada yang disembah, tiada yang berhak dipuja-puji kecuali ana. Itu arti ana itu. Jadi kok perlu kita belajar talqin, kembali ke kaji pangkah. Sebab zikir cinta itu ibarat biji, ini harus ditanam. Kok ada ilustrasi, kalau ada bijo tanaman, inyo ingin terkenal sebelum tumbuh, sehingga nak mau inyo dibenamkan. Ada di atas tanah je lah, jangan di bawah lah, jadi benam-benam je lah. Apa yang terjadi? Inyo tumbuh, ureknya keluar, tapi ureknya tidak mengakar di bumi. Ketika tumbuh, daunnya kurus, jarang-jarang berbuah. Kalau biji itu bernama jaguang, tumbuh di tepi jalan. Lain ada keluar buahnya, tapi isinya yang rambut-rambut tuh. Apa nama itu? Oh, buah jaguang. Ini bau juga. Berjanggu nak. Bisa nggak dimakan? Tidak. Tidak bisa dimakan. Cuma jadi pajangan.
tim hore namanya. Lain kalau biji ditekannya seketek masuk kira-kira 2 ruas jari, dibenamkan ke dalam tanah. Tapi tanahnya sudah digemburkan, jangan tanahnya tanah liek dulu. Ya. Jadi kalau tanah kita liek, ditambah-tambahlah tanah dengan lain. Ya. Dicampur-campur aja lain bisa, baru ditanam. Lah ditanamnya, yo disiram tiap pagi jo sore. Yo lah disiram, jangan berlebih lo siramnya. Berlebih siramnya apa terjadi? Ya, itu kalau naiknya katanya sedang-sedang saja. Dilatihkan tapi jangan berlebihan. Sebab satu nak berlebihan membuat kita cepat bosan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Itu kalam Allah dalam hadis qudsi. Allah tidaklah bosan sampai kamu bosan. Leka mungkin Allah bosan? Kan enggak? Itu kan Allah sedang menggarah-garah coba. Aku kalau bosan, aku bosan loh. Ana ila zanni abdi. Aku berdasarkan persakaan hambaku. Berprasangka awak ke Tuhan. Awak lah wajah zikir kau apa tak lemaknya. Berubah Tuhan dari lemak jadi nak lemak. Maka saudara-saudara sadonyo, biji nalar ditanam oleh guru tu agihlah pupuk. Di pupuk tu jo ilmu dan tawajuh. Tak tawajuh aja, ilmu lebih penting. Sehingga awak mengenal siapa yang kita sebut. Maka satu kali orang yang mengenal menyebut nama Allah lebih afdal daripada orang yang jahil menyebut la ilaha illallah 100.000 kali. Sebab orang yang jahil menyebut nama Allah la ilaha illallah 100.000 kali, tidak ada efek di kalbunya. Tapi orang kalau lah kenal kepada Allah, lah rindu betanalah disebut Allah, wajilat qulubuh, bergetar kalbunya. Tandanya lah cinta kepada Allah. Lah mungkin cinta kepada nanda dikenal. Lah ada orang jatuh cinta kepada hantu belau. Ya, ada istilah begitu. Hantu belau. Ya, hantu belau tu Pak Peri, tak ada di agama nak, tak ada di kampar. Lai kecil kampar. Hantu raru, tu tambah lo kaji itu. Mungkinkah kita mengingat orang yang kita kenal? Mungkin. Lai bisa awak mengingat suatu nawak tak kenal? Kan tak bisa. Jadi berzikir dan kita zikirkan selama ku menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu berlain. Ambo kenal ya Pak, maka mu bisa mengenal wajah Pak. Walaupun lupanya namanya, terkenal punya nama, wukuf namanya. Tidak menyebutnya lagi, terkenal saja yang punya nama. Itu bahasa orang kena hijab. Yang tinggi kaji itu bebas hijab. Apa sebab masih ada dualisme wujud? Apakah mungkin barang yang hadis baru kok, tubuh kita kan baru, kalau begitu kok baru dicipta, bisa menangkap sesuatu zat yang kadim? Kan tidak mungkin. Makanya Nabi kasih kisi-kisi. Apa kisi-kisi dari Nabi? Menjalehkan ayat ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang beriman, banyak-banyaklah menyebut nama Allah. Apa kata Nabi? Katakanlah Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku menyebut nama Engkau, mengingat Engkau. Makna itu. Allah menyuruh awak mengingatnya. Tapi Nabi majan kalau ingin mengingat Allah, minta tolonglah kepada yang punya nama. Maka dalam talqin kami, sebelum ilahi anta maksudi, doa munajat pertama, Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, bantulah kalbu kami yang keras ini, bantulah lidah kami yang keluh ini menyebut nama Engkau. Nama Engkau ini ya Allah, jika diturunkan ke langit-langit runtuh,
diturunkan ke bumi, bumi goncang, diturunkan ke bukit, bukit pun longsor. Tapi Engkau ya Allah menitipkan nama kepada kalbu kami. Bantukan kalbu kami menyebut nama Engkau. Makanya kalbu itu lebih hebat daripada gunung. Kalbu itu lebih hebatnya kalau masuk nama Allah, tidak perlunya khadam-khadam jin, tidak perlunya bantuan malaikat. Ambo ngecek mereka, malaikat tidak keberang. Aku cek malaikat, sadaqta, engkau benar. Sebab sado yang ada di alam semesta, termasuk malaikat yang sakti itu, yang sangat sakti, bisa terbang, inya memegang 1-2 namu, jadi itulah inya bisa bersayap. Kini kita diagih banyak namu, ada Allah, ada Rahman, ada Rahim, ada La ilaha illallah, ada Al-Malik, ada Al-Qudus, ada As-Salam. Lah banyak pakaian tu. Malaikat berzikir tumbuh sayapnya, tapi usulnya malaikat cuma sampai ke langit. Hanya Sayyidina Jibril yang sampai ke Sidratul Muntaha, padahal sayapnya itu sudah 360 di kanan, 360 di kiri. Itu keberkahan dari beliau bersolawat. Ini bersolawat kepada Nabi. Nabi lun bersobok lagi. Ini Sayyidina Jibril itu untuk bersobok nur Nabi Muhammad, ini bersolawat ribuan tahun. Sallallahu alaihi. Ini rindui siapakah Nur Muhammad itu? Siapakah Muhammad itu? Ini rindunya selalu mengatakan sallallahu alaihi. Itulah beda Jibril dengan Azazil. Azazil zikirnya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut semua nama Allah hanya sebut, tapi ia tidak bersalawat sallallahu alaihi. Kalau Jibril ia je berzikir Allah, ia je berzikir la ilaha illallah, tapi ia tutup dan ia buka dengan sallallahu alaihi. Maka bernamalah salawat itu salawat Jibril, salawat malaikat Jibril. Jadi kalau versi Buya Kasril, penutup tawajuh itu wajib salawat. Itu kami terima dari beliau. Sebab orang zikir tawajuh itu panas, zikir itu hot, maka yang dapat menyiraminya cuma salawat. Jadi salawatlah banyak-banyak. Salawat itu hakikatnya Nabi butuh tidak salawat daripada wak? Tidak. Nabi sudah cukup dengan salawat Allah. Dek, Nabi itu adalah hakikat dari salawat Allah. Ketika kita bersalawat kepadanya, melimpahlah nur ahadiyah itu kepada kita. Itu sebenarnya. Jadi apa salawat Allah kepada Nabi? Allah bersalawat dan mengatakan Ahmad. Nah, itu salawatnya. Apa arti Ahmad? Nah, itu kajinya panjang tuh. Berjopu ke Pulau Jawa. Ya. Tidak dapat dalam suluk. Suatu kaji bukan kaji suluk, itu kaji duduk bermarifat. Dimakrifatkan dulu baru berzikirkan, makrifatkan dulu baru berzikirkan, mengaji dulu berzikirkan. Beritu modelnya. Lain kalau ngaji wak dulu zikir je lah, biko dapat kaji. Kalau makrifat dan tinggi, ngaji dulu baru berzikir. Lain tak? Kalau orang fikih sembayang dulu baru kenal Allah. Wajibkan anak itu sembahyang dulu baru kenalkan Allah itu. Maka anak-anak kita merasa terbebani sembahyang. Sebabnya dibebani, wajib sembahyang, kayak gitu. Tapi kalau orang kenal kepada Allah, enggak. Inyo kenalkan Allah dulu, baru muncul kesadaran untuk menyembah. Iyalah sadar menyembah Allah. Sembahyang isya ceko, ada perasaan malih enggak? Ada sakit berarti alun kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah jam 11 hari. Ya, seketik lah ya. Cakap ngecek-ngecek seorangnya kan. Ada orang membalik tapi nya kurang ajar loh. Mau uji kaji awaknya.
Kok kita sedang diapitnya di syekh-syekh kan? Muka udah belum tak habis kaji. Bapak Ibu, sahabat-sahabat pengamal zikir, pecinta Allah, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Torikot nan paling aman tuh torikot Al-Muhammadi, yaitu torikot bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi hadis penutup? Tuba liman ra'ani wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang ra'ani, memandangku. Abu Lahab, Abu Jahal memandang Nabi lah? Tidak. Kalau pandang Nabi itu bersahadat. Saya dipandangnya bin Abdullah, bin Muhammad pun tak nampak. Yang nampak adanya bin Abdullah. Kalau nampak adanya Muhammad, tentunya mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya nak? Jadi torikot sholawatku paling tinggi. Sebab sebelum ada semua zikir Allah sudah bersolawat. Jadi penutup kita berzikir nanti, pembukanya bersolawat. Lalu Nabi mengatakan, beruntunglah orang memandang dan percaya kepada. Tidak bisa awak mandang Nabi, pandanglah orang yang memandang Nabi. Siapa orangnya? Sahabat. Tapi ada yang bukan sahabat, bergelar ikhwan. Semoga kita terpilih menjadi ikhwan Rasulullah. Kalau tidak jadi ikhwan, semoga kita menjadi orang yang bersama ikhwan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Nah, salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian dari kami, mohon maaf salah kurangnya. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.